Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan proyek evaluasi bulanan saya yang kedua, yaitu saya mau membuat sebuah tugasnya disuruh membuat website yang berguna ya dengan fetch dari API. Oke, saya buka dulu saya. Oke, di halaman utamanya sebelum bisa masuk ke halaman utama kita disuruh dulu. Di sini sistem loginya saya menggunakan local storage ya. Sebenarnya nanti ini karena belum ada pelajaran tentang database, jadi kita memakai local storage. Dan di sini saya menggunakan background video ya, MP4. Di sini video source ini MP4 ini. Lalu di sini kita bisa memasukkan username, misalnya testing gitu ya. Lalu passwordnya 1234567 Nah, kita ketika di register maka registrasi berhasil kan. Ini langsung otomatis disimpan di local storage. Ini langsung ada ya. Mana sih? Coba ulangi. Cara clear ya. Namanya testing. Passwordnya 1234567 di register kita cek local storage-nya. Ini ada ya di sini. Passwordnya testing, passwordnya sudah sampai. Lalu kalau udah login, udah register, kita bisa login menggunakan username yang sudah kita register tadi ya, testing. Passwordnya masukkan. Nah, maka akan otomatis kok salah. Ternyata nah, baru masuk ya. Tadi maaf ada kesalahan sedikit. Oke, sebelum saya menjelaskan meta, saya jelaskan dulu ya. Jadi sih ada beberapa fitur, misal kalau kita tidak memasukkan username, maka akan muncul pemberitahuan username boleh kosong. Ini kita membuat sebuah tag P di sini ya, belum tidak ada isinya. Jadi ketika username tidak ada isinya, maka kita tambah intertext di P ini, di JS-nya. Kurang lebih ini. Username tidak boleh kosong. Nah, yang lainnya juga sama. Ketika sudah kita masukkan username misalnya gitu, bebas usernya. Share lagi, maka muncul lagi masukkan password. Ini mesti gini, nggak tahu. Nah, ini disuruh masukkan password ya. Ketika kita masukkan password, misalnya cuma gini ya, gini, password minimal 8 karakter. Jadi ini minimal 8 karakter dan logika sederhana ya. Harusnya kalau password itu lagi, tapi ini sederhana saja. Oke. Mungkin itu ya. Kalau ini juga nggak sama, tentunya sama nih, password tidak selesai karena atas dan bawah itu tidak sama, konfirmasi password dan konfirmasi password tidak sama. Oke, di login juga seperti itu. Ini memerlukan password ya, menggunakan sama logikanya di function ini. Masukkan username, masukkan password sama ya. Kalau ini kita kosongin, sama, masukkan username. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini CSS-nya saya menggunakan transparan ya. Namanya background transparan di apa ini? Di kontainer ini ya. Menggunakan background color ini, warnanya ini, dan sedikit filter blur biar agak blur gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita login menggunakan username yang saya masukkan lagi, testing. Passwordnya 1-8. Login. Nah, saya bisa membuat sebuah website Google Search ya, Google Image Search. Jadi kita tuliskan kalau di Google itu ada yang namanya ini gambar ini kan. Nah, ini kita dari sini otomatis
mengambil gambar-gambar ini dalam bentuk gambar saja ya. Jadi kalau kita misalkan masukkan kata kunci cat, dia akan mengambil dari API. Nah, kita akan menampilkan data dari fill image tadi dalam gambar saja. Ini tidak diklik, tidak bisa di apa-apain ya, bisa dilihat sama di copy mungkin atau save bisa juga ya. Jadi ya simpel aja sih, tapi lumayan berguna sedikit, nggak tahu lah. Mungkin sederhana banget ya, ini pakai apa namanya, ya Allah, ini saya displaynya ini menggunakan grid, dan ini ke sampingnya ini kan pakai mana ya, bentar, di atasnya. Kemarin namanya ini result nih. Result ini menangani ini kota ini, dan ini displaynya grid sebanyak 5 ke sampingnya. Dan ini menggunakan looping ya untuk menampilkan semua data-data gambarnya. Jadi di JS ini batch data ini ya, ini spinner ini ya untuk tadi, dan ini lalu ini lagi kewenangannya di sini. Jadi kita nge-fetch dari endpoint ini, query ini kita ambil dari sini query. Nah, lalu kita fetch endpointnya, yaitu ini kan nanti di situ kita respon ke yang artinya tidak ada kesalahan ya. Ini kan kalau ada kesalahan itu jadi kesalahan gitu ya, tapi belum rapi, mohon maaf. Dia akan masuk ke logika yang if ini. Tapi selain itu otomatis kan ada kata kuncinya kan, misalnya ada tiket, maka dia akan masuk ke logika yang ini, yang F ini. Kita ambil datanya dari respon tadi ya, ambil dan ubah dalam bentuk JSON. Terus kita blend dulu HTML-nya. Resolutif ini dari mana tadi? Nih result ini ya, result ini kita masukkan dalam bentuk resolutif nih, resolutifnya di clear dulu ya biar kosong. Habis itu kita looping data dari dari API-nya, kita looping menggunakan for each. Habis itu setiap ini indeks ya, setiap item atau indeks ini kita membuat elemen img, dan img src-nya itu i.image, karena strukturnya di dalamnya ada image gitu ya. Jadi kita ambil image-nya,